Om Swastiastu. Nah, ini sampun api gak terus tahun di sareng sami. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi bersama Bliwayan Parwata dan sekarang kita akan belajar kembali untuk menulis aksara Bali. Ayo kita mulai. Oke, teman-teman. Seperti yang sareng sami. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau kita akan membahas topik yang sangat seru ya, yaitu penggunaan adag-adag dan gantungan. Jadi kita akan beri judul gantungan versus adag-adag. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat banyak sekali teman-teman kita masih menulis di tengah kuruna atau di tengah lengkara, maksud Serayan Bliwayan ya. Adag-adag digunakan ya, masih banyak. Jadi ketika menulis satu kuruna atau satu kata, ragane nulis dengan adag-adag ya. Misalkan masuk sekolah, masuk aksara ke-nya nika boleh adag-adag. Nah, padahal dalam satu kuruna, ada satu lengkara. Teman-teman, Bliwayan akan luruskan sedikit ya. Adag-adag salah satu pengangge tengenan, ya, salah satu pengangge tengenan dan berfungsi untuk mematikan atau membunuh aksara. Kalau bahasanya Bliwayan sampaikan membunuh mungkin terlalu kasar ya. Katakanlah ngemademang aksara, atau ya memang artinya memang membunuh sih. Ya karena memang seperti itu ya. Jadi membunuh aksara. Tidak usah ragu-ragu mengatakan kata itu. Kemudian dibenarkan menggunakan adag-adag hanya jika terjadi kasus seperti ini. Karena penggunaan adag-adag dibenarkan ketika ada 4 hal seperti ini. Ya, yang pertama, ketika ada koma di tengah kalimat ya, pada cari pengangsel lan cari pereren yang nengen sekali nika nggih. Kemudian untuk menghindari tumpuk tiga, kemudian mempertahankan pasang aksara ya. Yang keempat, mempertegas fungsi arda suara sebagai konsonan. Mari kita akan mulai membahasnya satu persatu ya. Mulai dengan kata masuk. Jadi kita akan tulis dengan aksara me ya, aksara me, aksara se poleh suku lan makin jadi kita baca masuke sekali niki nggih, masuke. Supaya dia bersuara masuk berarti kita harus bunuh. Kita harus matikan aksara ke-nya ini dengan adag-adag sekali niki nggih. Nah, masuk sekali niki nggih. Nah, niki baru benar. Oke, tetapi kalau ada kata lagi misalkan masuk ke sekolah. Nah, sekali niki misalkan ngeranjing ke sekolah atau masuk ke sekolah sekali niki nggih. Kita coba nyuratnya mungkin masuk. Nah, ini kalau ini kita berikan adag-adag, kemudian kita tulis ke, kemudian kita tulis sekolah, sekali niki. Nah, sekolah, masuk ke sekolah. Kalau kita baca memang benar ya. Kalau kita baca memang benar masuk ke sekolah. Tapi penggunaannya ini tidak dibenarkan ya, karena kita menggunakan pasang, jajar, sambung ya, menurut seperti dengan rontar-rontar. Nah, jadi penggunaan adag-adag tidak dibenarkan di sini ya. Nah, kita gantilah dengan gantungan. Nah, niki kenapa Bliwayan mengatakan bahwa judul kali ini adalah gantungan versus atau melawan adag-adag ya. Karena ini aksara ke yang akan kita gantung ya. Nah, sekali niki masuk ke ini gantungan ke niki nggih.
masuk ke sekolah. Nah, sekali niki. Wau patut niki, nggih. Nah, malih kita coba dengan lengkara atau kalimat baru ya. Misalkan kita tumpuk 3 ya, misalkan tumpuk 3. Nah, ini untuk menghindari aksara tumpuk 3, adag-adag diperbolehkan ya. Adag-adag diperbolehkan. Contoh kata yang ada tumpuk 3-nya. Misalkan kita pilih kata tamlang gitu misalkan ya, tamlang. Oke, tamblang sekali niki. Nah, cingat dulu niki. Tamblang niki wenten aksara me, aksara be, aksara le ya. Kalau kita tulis di sini ya, berarti kita akan menulisnya seperti niki. Aksara te, kemudian kita tulis dengan tame, aksara be kita gantung. Kemudian aksara le niki juga digantung di sini. Ya, juga digantung dia. Jadinya akan seperti niki ya. Aksara le akan digantung di sini jadinya ya. Seperti niki. Kemudian ada cecak lagi karena eng. Nah, sekali niki ada dosna ya. Sekali niki. Jadi ini tidak tepat ya. Jadi akan menghindari tumpuk 3 sekali niki. Bahkan ini ada cecak terlihat seperti tumpuk 4 ya. Tapi yang kita lihat mentumpuk niki adalah ini ya. Jadi penggunaan adag-adag dalam hal ini dibenarkan ya, dibenarkan. Oke, jadi kita tulis. Jadi seperti ini kalau kita membuat tamblang, sekali niki nggih. Aksara me niki boleh adag-adag sekali niki. Nah, sekali niki nggih. Wau tulis aksara be, kedagingin gantungan le, tambla sekali niki, lalu boleh cecek. Nah, sekali niki nggih. Niki wau nyurat tamblang sane patut nggih. Tamblang sane patut sekali niki. Nah. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita coba dengan satu lengkara ya. Satu kata yang menggunakan aksara atau menggunakan adag-adag di tengah-tengah ya. Oke. Jadi untuk mempertahankan pasang ya. Misalkan ada wate sekali niki. Wate kesatria sekali niki nggih. Wate kesatria. Ya, tuh watak niki nggih. Nah, kalau ditulis sekali niki aksara wa, aksara te, wate sekali niki. Wate ek. Nah, kalau misalkan kita tulis makin watak kesatria, jadi dia tidak akan sesuai kalau kita gantung aksara ke. Nah, aksara ke-nya kita gantung karena dia bersuara kesa. Sekali ini kan kesatria, gitu. Nah, kalau kita gantung, jadi dia akan bersuara seniki. Dia harus digantungnya di sini, dadosnya. Kalau aksara se kan bukan gantungan ya. Dadosnya gempelan. Ini wenten aksara ke di Arab aksara se niki ke surat antuk sesapa sekali niki. Nah, niki tidak benar ya. Nanti penggunaan sesapa nanti kita bahas di video belakangan nggih. Nah, niki kalau kita tulis akan seperti niki jadinya ya. Nah, walaupun dia dalam satu lengkara kalimat, kita akan menggunakan adag-adag untuk menyelesaikan kasus ini. Nggih. Nah, kita akan gunakan adag-adag wate. Nah, niki dados nggih. Lalu kita akan tulis aksara ke, kemudian kita tulis sesapa makin. Kita tulis sesapa. Nah, kesa sekali niki. Kesa aksara te kesatria. Kita makin boleh guung. Nah, kesatri sekali ini kesatri
Iya. Nah, karena kita berbicaranya kesatria bukan beda, tapi kesatria. Kesatria. Berbeda dengan kita menggunakan tabia, baru menggunakan lelenge. Ampura nania maksud beliau yang nggih. Nah niki watak kesatria kita suratnya sekadi puniki nggih. Lalu kita coba malih dengan kruna atau lengkara lain. Nah, ini mempertegas fungsi arda suara sebagai konsonan niki yang penting niki ya. Kalau seandainya ada kata-kata sekadi niki, penggunaan aksara penggunaan adag-adag diperbolehkan ya. Misalkan nih ngemit sekadi niki, ngemit rain ide. Nah, ngemit rain. Jadi kita kalau dalam bahasa Bali niki artinya menunggu adik beliau sekadi niki ya. Tetapi kalau kita tulis dalam aksara Bali artinya bisa berbeda kalau kita salah penggunaannya. Contoh, aksara nge boleh pepet mi sekali niki ngemi. Nah niki aksara te niki agar mati kita akan gantung dengan gung ngemitra sekali niki nggih, ngemit rain. Nah kemudian nah oke dan nide sekali niki boleh nggih, ngemit rain nide atau ngemit rain aksara e nya, aksara e kita gantung juga boleh. Nah niki dados nih sekali niki. Nah sekali niki nanti kita akan coba dengan pembahasan yang lain ya. Ngemit rain ide. Jadi kalau kita baca niki teman-teman nggih, kalau kita baca ngemit rain kata niki, wah kata niki angker di Bali niki nggih. Kata niki angker di Bali karena kalau kita salah mengartikan ini artinya mitra niki metimpal. Terus niki arti sebenarnya mitra niki timpal, tetapi dalam konteksnya niki adalah memitra selingkuh. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Oke, sekarang kita akan coba menulis yang benar. Jadi kalau kita tulis seperti niki, ngemit dados nih, ngemit niki ya. Kita akan berikan adag-adag di sini. Nah, penggunaan adag-adag dibenarkan dalam hal ini ya. Penggunaan adag-adag dibenarkan dalam hal ini. Ngemit, kemudian kita tulis lagi ra. Wow, sekali niki nggih, ngemit ra. Rain. Nah, sekali niki. Rain ide. Nah, ide. Ngemit rain ide, atau boleh kita juga tulis sekali niki nggih, ngemit rain nide. Nah teman-teman, jadi dibenarkan ya, dibenarkan untuk menggunakan adag-adag seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kata seperti ini, kita coba lagi seperti tadi ya, beliau yang akan ulangi. Misalkan kambing takut, takutin macan. Nah niki salah satu niki nggih. Pernah Mister beliau bahas juga. Kita coba kam sekali niki aksara b boleh nah boleh sekali niki wau kambing. Nah penggunaan cecek niki nggih sudah pernah kita bahas. Kambing takutin. Nah niki kalau teman-teman dalam hal ini menggunakan cecek menggunakan adag-adag, nah niki keliru ya, keliru. Yang harus kita lakukan adalah menggantung aksara mo-nya ini, kita akan gantung ma aksara ce, macan. Wau boleh adag-adag diungkur lengkara. Oke, nah sekali ini kok. Oke. Nah, sementara tidak sarang sami teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Nanti kita akan coba untuk membahas lagi ya. Jadi beliau ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah setia untuk menyimak ini sampai akhir.
Kalau misalkan ada yang mau dikoreksi silahkan isi di kolom komentar, dan beliau mohon bantuannya untuk memberikan like, share, dan subscribe teman-teman agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video pembahasan aksara Bali. Ya, sekarang beliau akan tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, matur suwun semua.